Assalamualaikum Sobat Football United. Erik ten Hag sedang menghadapi menurut gua situasi yang sangat-sangat tidak positif, situasi yang ya tidak baik-baik saja kalau menurut gua. Apakah dia dalam tekanan? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak ya. Artinya perkiraan dari beberapa yang gua baca informasinya seperti itu. Tapi setelah kekalahan menghadapi Brighton, kekalahan di kandang yang menyakitkan dan juga memalukan, ada banyak pendapat. Salah satunya adalah untuk mengganti Erik ten Hag dengan manajer yang lain. Tentu saja Erik ten Hag ini memasuki musim kedua di Manchester United, dan seperti gue pernah singgung, sering sekali gue ulangi juga di Football United, kalau musim kedua dari Erik ten Hag ini akan jauh lebih sulit, akan jauh lebih keras dibanding dengan musim pertama Erik ten Hag yang secara luar biasa berhasil melebihi menurut gue ya ekspektasi ataupun target awal yang ditetapkan untuk sang manajer. Nah, terkait dengan untuk mengganti pelatih atau manajer Manchester United dalam upaya mungkin ya memperbaiki performa dari Manchester United saat ini, gua di channel Football United yang ringan amatiran ini tidak berpikir demikian. Gua justru berpikir itu bukan solusinya saat ini. Ada beberapa komentar yang mengatakan kalau Erik ten Hag miskin taktik, Erik ten Hag ini dan itu, Erik ten Hag terlalu keras kepala dan lain-lain. Yang mengherankan bagi gue adalah kenapa komentar-komentar seperti ini tidak terjadi musim lalu. Kalau seandainya memang Erik ten Hag miskin taktik, musim lalu Manchester United tidak akan finish di peringkat ketiga, tidak akan melaju sampai ke 2 final. Kalau seandainya Erik ten Hag keras kepala, tentu saja tidak ada perubahan-perubahan dari strategi maupun formasi, di mana di musim ini saja sudah ada 3 formasi yang berbeda yang diterapkan oleh Erik ten Hag. Gua di video review setelah pertandingan Brighton memang mempertanyakan taktik dan strategi dari Erik ten Hag. Itu merupakan kritikan gua, tapi itu bukan berarti sikap bahwasannya gua ingin supaya Erik ten Hag diganti. Setiap pelatih tentu saja punya keputusan dan mungkin juga punya otoritas, dan ketika mereka melakukan sebuah perubahan ataupun sebuah formasi strategi terkait dengan suatu pertandingan, bisa jadi betul, bisa jadi salah. Dalam hal ini, menurut gue, Erik ten Hag melakukan sesuatu yang tidak tepat. Tapi tentu saja gue juga tidak tahu ya bagaimana situasi dari dressing room, situasi dari para pemain Manchester United yang bertanding kemarin. Apakah memang instruksinya yang salah, atau memang ada sesuatu yang tidak bisa diimplementasikan di atas lapangan oleh para pemain. Artinya, bisa jadi ada instruksi yang berbeda, tapi para pemain di atas lapangan tidak bisa melakukannya secara benar seperti yang diharapkan oleh pelatih. Balik lagi soal masalah pergantian Erik ten Hag. Kenapa gue tidak sepakat? Gue juga ingin mengingatkan pertama, bagaimana di sekitar bulan Maret tahun 2022 ada warning yang dilakukan oleh Louis van Gaal. Ketika itu Erik ten Hag sangat dekat ke Manchester United, tapi Louis van Gaal menasihati jangan ke Manchester United, ini bukan klub sepak bola. Erik ten Hag pelatih yang bagus di Ajax Amsterdam, tapi pelatih ini sebaiknya ke klub sepak bola, bukan ke klub komersial. Louis van Gaal tentu saja punya pengalaman pahit bersama dengan Manchester United, tapi dia juga memberikan masukan yang jujur apa adanya, seperti budaya di Belanda ya, artinya mengatakan sesuatu itu apa adanya, tidak ada yang ditutupi. Karena ya Louis van Gaal menilai Manchester United bukan klub yang tepat bagi Erik ten Hag. Tapi sang pelatih justru berani menurut gue mengambil resiko tersebut dengan datang ke Old Trafford. Erik ten Hag sendiri bukannya tanpa pesaing ketika akan datang ke Manchester United. Ada nama lainnya, Mauricio Pochettino, yang pada saat itu ternyata bukan masuk kandidat favorit dari sebagian besar fans menurut gue.
termasuk juga yang diberitakan di salah satu media ini, di Daily Mail. Dan juga sebenarnya banyak juga media-media lainnya. Artinya yang ingin gue sampaikan adalah bagaimana besarnya rasa kepercayaan terhadap Erik ten Hag di waktu itu. Dasarnya jelas, karena Erik ten Hag bisa membuat Ajax tampil luar biasa. Bukan hanya dari sisi raihan prestasi, terutama yang dilihat adalah yang di Eropa, ya kan? Tapi juga bagaimana permainan atraktif dari Ajax yang ya bermain menyerang dan juga mengejutkan tim-tim besar di Eropa. Dari situ gua ingin menyanggah sebenarnya pendapat-pendapat yang mengatakan Erik ten Hag miskin taktik, Erik ten Hag tidak punya visi, dan lain-lain. Jelas Erik ten Hag sering mengatakan visi dia, filosofi dia bahkan adalah permainan menyerang yang atraktif. Tapi untuk menerapkan permainan menyerang yang atraktif ternyata di Manchester United tidak mudah. Tantangannya cukup besar. Kembali lagi, apakah mengganti pelatih saat ini adalah jawaban? Menurut gue tidak. Erik ten Hag punya visi, punya filosofi, ingin dia bangun, dan dia sudah merintis itu di musim pertama Manchester United. Sekarang memasuki musim kedua. Ekspektasi pastinya besar. Musim lalu peringkat 3, musim ini inginnya mungkin lebih dari peringkat 3. Tapi gue udah sampaikan di Football United, kalau harapan gue musim ini setidaknya bisa sama kayak musim lalu. Karena gue sadar betul musim kedua ini akan sangat berat tantangannya. Erik ten Hag butuh kepercayaan, Erik ten Hag butuh support, Erik ten Hag butuh waktu. Ini juga terjadi dengan manajer-manajer lain di Liga Inggris, terutama manajer yang menukangi tim yang saat ini mapan di Premier League. Jurgen Klopp contohnya. Bersama dengan Liverpool, bahkan di musim pertamanya Liverpool berada di peringkat ke-8. 2 kali peringkat ke-4 sebelum akhirnya dia mampu secara luar biasa membawa Liverpool menjadi tim yang menakutkan, bukan hanya di Liga Inggris tapi juga di Eropa. Lalu Arsenal, Mikel Arteta di 2 musim pertamanya bersama dengan Arsenal dibawa finish ke peringkat atau di peringkat ke-8. Lalu setelahnya peringkat ke-5 dan musim lalu luar biasa, berhasil menjadi runner-up, bahkan selama beberapa pekan menantang Manchester City sebagai juara Liga Inggris. Pep Guardiola di Manchester City pun juga demikian. Di musim pertamanya tidak langsung membawa Manchester City ini menjadi juara. Padahal ketika dia datang, Manchester City lingkungannya sudah sangat welcome, sudah sangat dipersiapkan untuk seorang Pep Guardiola. Itu saja di musim pertama, dia tidak bisa langsung ngegas ya membawa Manchester City berada di 2 besar, tapi finish di peringkat ke-3. Bagi gua, Manchester United selama periode setelah Sir Alex Ferguson terlalu sering ganti-ganti manajer. Dan setiap kali ganti manajer ada periode honeymoon period ya menurut gua, atau periode bulan madu, prestasi luar biasa dibandingkan dengan musim sebelumnya. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan di musim selanjutnya, solusinya cepat saja, ganti pelatih. Ini sudah terjadi dari setelah Sir Alex Ferguson, di mana musim setelahnya ditutup oleh Ryan Giggs, David Moyes dipecat sebelum setahun, Louis van Gaal hanya 2 musim, Jose Mourinho tidak lama-lama ya, Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian, ada Ralf Rangnick, dan musim lalu Erik ten Hag. Dalam kurun waktu yang tidak lama, Manchester United terlalu banyak memiliki manajer menurut gue. Dan ini tidak bisa terlihat ya prestasinya di papan klasemen. Tidak konsisten. Jadi pergantian ini menurut gue hanya masuk ke lingkaran yang sama saja. Dan gue menganggap ini sekali lagi bukan solusinya. Gue melihat
masalah di Manchester United jauh lebih besar daripada ganti-ganti manajer. Nampaknya bukan manajer yang menjadi problem utama di klub ini. Manchester United menurut gua selain pemilik yang kita sudah ketahui, Glazer ya, yang bermasalah, punya filosofi ataupun juga tujuan visi yang tidak jelas di klub ini. Dan ini kan menurun ke bawah-bawahnya. Saat ini yang gue pertanyakan adalah orang-orang di sekeliling Erik ten Hag. Sudahkah benar bisa mensupport Erik ten Hag, Director of Football? Bagaimana kinerjanya? CEO dari Manchester United yang sudah berganti dari Ed Woodward ke Richard Arnold. Apakah betul levelnya sudah sama seperti CEO-CEO yang lain di klub-klub lain? Ataupun Director of Football atau Sporting Director di klub-klub lain? Kualitasnya apakah sudah sama? Karena menurut gua ini juga sangat menentukan dari kinerja sang manajer. Bisa dilihat siapa Director of Football di Liverpool, di Arsenal, di Manchester City, dan siapa yang ada di Manchester United. Apakah kalibernya sudah sederajat atau tidak? Gue juga membandingkan bagaimana raihan Manchester United saat ini ya. Manchester United sekarang ini meraih 6 poin di pekan kelima. Di musim setelah Sir Alex Ferguson, Manchester United di pekan kelima berada di peringkat ke-8 dengan nilai 7. Golnya +1. Di musim 2001-2022, di mana ini menurut gua musim terburuk setelah Sir Alex Ferguson, Manchester United justru berada di peringkat ketiga dengan nilai 13. Selisih golnya pun juga mentereng 9. Di musim kemarin, setelah 5 pertandingan, Manchester United berada di peringkat ke-5 dengan nilai 9. Saat ini, Manchester United berada di peringkat ke-13. Maksud gue menunjukkan klasemen di pekan ke-5 dari beberapa musim, bahkan di 2 musim yang bisa dikata Manchester United berakhir buruk ya, 2 musim yang lalu dan 1 musim setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Manchester United ternyata di 2 musim itu kan berantakan, tapi di 5 pekan awal prestasinya not bad, apalagi 2 musim yang lalu. Yang gue tekankan ya, itu musim terburuk setelah Sir Alex Ferguson. Atau Manchester United berada di peringkat yang cukup tinggi. Maksud gue apa dengan menunjukkan ini? Ya, tidak bisa ditarik kesimpulan setelah 5 pekan. Segala sesuatunya masih sangat bisa terjadi. Perbaikan bisa terjadi. Di sisi lain, yes, gue juga tahu lebih buruk juga bisa terjadi. Tapi dengan mengaca apa yang sudah Erik ten Hag lakukan musim lalu, gue secara dengan amatiran, gue masih percaya dan tetap percaya dengan Erik ten Hag bisa merubah situasinya di Manchester United. Sulit, iya. Erik ten Hag memiliki otoritas yang lebih daripada manajer yang lain, tapi ternyata itu juga masih belum cukup. Yang gue lihat, dia masih butuh waktu, dia masih butuh support. Dan yang melegakan gue, di Twitter gue secara ringan amatiran, gue adakan polling tadi pagi. Ternyata Sobat Football United yang follow Twitter gue lebih melihat saat ini, kalau gue simpulkan ya, bahwasannya masalah dari Manchester United tetap sama. Bukan mengganti manajer, tapi mengganti pemilik. Dan itu menurut gue melegakan. Karena banyak Sobat Football United tahu persis bahwasannya problem di Manchester United bukan di manajer, tapi dimulai dari pemilik klub. Luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.